Henshin. Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-16. Kenapa baru bahas lagi? Terakhir kita bahas episode 1 sampai 13. Yang 14 sama 15-nya mana? Nggak dibahas ya. Ya aku mau fokus ke series Ultraman ya. Tapi ya bakal bahas sedikit-sedikit tentang Kamen Rider. Ya, sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin lagi acara fan meeting tahun baru, suasananya rame, semua orang senyum, tiba-tiba bintang utamanya hilang. Bukan kabur, tapi literally ditelan monster dari dunia mimpi. Dan dari situ, hidup satu agent bernama, kita sudah tahu lah ya kan, Baku yang berubah total. Episode 16 Kamen Rider Zetsu ini bukan cuma soal kejar-kejaran atau Henshin keren, tapi soal kepercayaan, mimpi buruk, dan satu pertarungan yang ngubah segalanya. Di episode berjudul Track the Missing, Baku harus menyelamatkan Nemu yang diculik oleh Nightmare, makhluk dari dunia mimpi yang mulai bikin kekacauan di dunia nyata ya. Di saat posisinya sendiri terancam karena hubungannya dengan organisasi kode memburuk setelah dia membiarkan Nox kabur dan dicap sebagai pengkhianat oleh Zero. Meski berada di bawah tekanan dan kecurigaan, Baku tetap menerima perintah baru, bekerja sama dengan Fujimi, dan menelusuri petunjuk hingga ke rumah sakit tempat Nemo terakhir terlihat ya. Sambil berjuang mendapatkan kembali kepercayaan Zero tanpa mengorbankan idealismenya sebagai agent. Cerita dibuka di acara fan meeting Nemu-chan yang berlangsung meriah di tahun baru. Baku yang terlalu semangat naik ke panggung dan ikut menari, lalu disuruh turun oleh panitia. Di sela menunggu acara, Baku ngobrol dengan sesama fans dan mengungkap bahwa dia adalah fan lama dengan fan number 7, satu digit nih. Di saat yang sama, Nemu bersiap di ruang wardrobe dengan kostum mirip dongeng berkerudung merah yang ada di dongeng di Jepang ya. Situasi berubah drastis ketika Nightmare tipe serigala muncul dan langsung menelan Nemu. Acara terpaksa dibatalkan dan Nemu dinyatakan menghilang. Baku segera bertindak sebagai agent dan sempat berhadapan langsung dengan Nightmare di basement. Namun monster itu kabur. Ya kan ditanya oleh Baku ya, dimana Nemu-chan, dan dijawablah si Nightmare itu. Dan Nightmare itu pura-pura bego lah ya, pura-pura nggak tahu. Terungkap bahwa Nemu terikat di dalam tubuh Nightmare, menandai kasus serius yang diberi judul Track the Missing. Baku ingin mengejar Nightmare bersama Zero, tetapi konflik lama muncul karena Baku pernah membiarkan Nox kabur. Zero menegaskan bahwa kepercayaan tidak diberikan pada agent yang diragukan. Kan si Baku tanya ya, apa yang dirahasiakan oleh organisasi kode? Dan si Zero ini menjawabnya, itu adalah dokumen rahasia, hanya dibocorkan atau diberitahu kepada agent yang benar-benar dipercayai. Baku sempatlah tidak menyelesaikan misinya untuk membunuh Nox ya. Tapi Baku karena itu sudah tahulah belakangnya organisasi kode itu seperti apa. Akhirnya si Baku ini melanjutkan pengejarannya dengan lari ya. Tapi di sela-sela cari tahu di mana Nightmare-nya, dia tiba-tiba terjatuh dan membuatnya bangun. Di dunia nyata,
dia bertemu Fujimi, Nagumo, dan Minami, lalu kembali bekerja sama setelah menyelesaikan konflik internalnya. Setelah meminta maaf lah ya, penyelidikan mengarah pada fenomena motor tanpa pengendara yang ternyata sama dengan motor Nightmare di dunia mimpi. Sementara itu, Nox menerima misi dari The Lady menggunakan Shadow Capsule, menegaskan bahwa mimpi buruk bakal terjadi nih. Kita lanjut ke Baku dan Minami ya, yang menyelidiki rumah sakit tempat Nemu terakhir terlihat dan menemukan bahwa mimpi buruk perawat yang penuh rasa bersalah melahirkan Nightmare serigala. Setelah lokasi Nightmare ditemukan, ini kan diberitahu sama Fujimi ya lewat scene telepon, dan scene teleponnya itu aku suka banget karena seperti panelnya komik ya yang dibagi. Itu ide yang sangat mantap lah kalau menurutku. Setelah itu Baku tidur ya dan masuk ke markas kode dan menyatakan tekadnya untuk menjadi agent yang bisa dipercaya. Zero akhirnya memberi Zetsubon sebagai simbol kepercayaan. Aksi memuncak dengan kejar-kejaran motor di dunia mimpi, pertarungan melawan Nightmare, dan kemunculan Nox yang menghadang Baku dan juga Zero. Baku melanjutkan misi penyelamatan, sementara itu Zero bersiap menghadapi agent lamanya, agent number 4 ya kan. Ya Baku sempatlah cekcok sama Zero ya karena dia ingin melawan Nox, tapi karena tekadnya tadi dia memilih untuk mematuhi perintah Zero. Nah ini kan Nox muncul dengan form Kamen Rider Shadow Nox ya kalau nggak salah. Aku nggak tahu sih nama dari form ini apa. Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar karena aku gak begitu ngikutin series Kamen Rider Zetsu ini karena ya aku baru bisa ngikutin itu waktu luangku itu sudah banyak ya. Nah setelah itu mereka bertarung lah. Singkat cerita, drivernya Nox itu lepas dan diambil oleh Zero yang mengatakan bahwa license dari agentnya itu sudah dicabut. Nah pertarungan itu kan tidak lama ya, tapi penting karena menunjukkan jarak kekuatan dan emosi di antara mereka berdua. Kan dari sisi Nox itu ingin balas dendam ke Zero ya, karena dia itu meminta bantuan tapi tidak dipatuhi. Nah Zero masih bertarung ya sebagai agent lah aku nyebutnya ya. Ya sementara Nox sudah bertarung dengan penuh rasa dendamnya. Setiap serangan Nox terasa personal. Setelah duel singkat itu, license-nya Nox resmi dicabut. Momen ini menegaskan bahwa Nox tidak hanya kalah fisik, tapi juga secara sistem. Nox selalu mengeluarkan Nox Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Nox. Setelah beberapa kali percobaan membangun kapal, Sebelum kita lanjut, aku suka dengan scene berubahnya pak, karena itu kayak ada bayangan yang keluar dari Nox dan mengelilingi tubuhnya, dan yang ku tangkep ya itu seperti sedikit bayangannya itu menyerap di tubuh Nox lagi gitu ya. Kalau kalian punya pendapat lain tentang scene Henshin-nya Nox ini, tulis di kolom komentar ya. Nah setelah Henshin, Nox langsung mendominasi. Nox mengeluarkan pedang bayangannya dengan brutal. Setiap serangannya itu yang ku lihat itu tanpa ragu ya. Zero memperingatkan bahwa kekuatan mimpi buruk akan menelan Nox, tapi peringatan itu memicu kemarahan nih. Kenapa nggak dari dia meminta bantuan kepada Zero? Kenapa nggak dari dulu pak? Nah ini yang memicu amarahnya si Nox ya. Zero mencoba bertahan dengan caption boosternya, tapi Nox membalas dengan caption iris, menghapus ability Zero lalu menghancurkan core kendaraan Zero. Zero tumbang dan ledakan menutup pertarungan. Kekalahan ini terasa final dan menyakitkan. Ya itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-16. Gimana nih menurut arek-arek?
Ya menurutku sih Zero itu nggak bener-bener mati ya. Yang mati itu adalah kendaraannya. Tapi nih, apakah si Nox bakal mencari Zero ke seluk-beluknya kantornya si Kode, ataupun sampai sini saja sebelum Nox bertarung dengan Baku ya? Tapi ya tidak semudah itu ya. Mungkin kayak kalau di seri sebelah itu kayak Agul sama Gaia, ataupun kayak Ginga sama Victory. Kalau Ginga Victory itu kan bentar ya, karena episode dari Ginga S itu sedikit pak. Kalau dibuat banyak sekitar 25 episode kayaknya Victory itu lebih lama untuk kerjasama gitu ya. Maaf, jadi bahas Ginga Victory ya. Kita kembali ke laptop. Oh ya, pembahasannya nggak sampai situ. Aku bakal menjelaskan poin-poin dari episode ke-16. Mari. Hilangnya Nemuchan menjadi pemicu utama seluruh konflik di episode ini. Kejadian ini tidak hanya memicu kepanikan di acara fan meeting, tapi juga membuka fakta bahwa dunia mimpi kini benar-benar bisa mencederai dunia nyata. Dalam hitungan detik, suasana perayaan berubah menjadi situasi darurat yang tidak bisa dikendalikan. Ini menandai eskalasi ancaman yang jauh lebih serius dibanding episode sebelumnya. Namun juga bukan korban acak ya. Dia adalah figur publik yang memiliki banyak orang di sekitarnya. Ketika dia menghilang, dampaknya menyebar ke banyak pihak, dari panitia, penggemar, hingga pihak rumah sakit. Ini pihak rumah sakit ini di dunia nyata ya, bukan dunia mimpi. Menunjukkan perkembangan karakter yang signifikan nih di episode ini. Dia tidak lagi sekedar agent yang bergerak karena perintah, tapi mulai berani mempertanyakan sistem yang menaunginya. Rasa bersalah karena membiarkan Nox kabur mungkin membayangi langkahnya dan mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Tekanan ini membuat Baku jauh lebih reflektif dibanding sebelumnya. Tapi dia juga merasa bersalah ya, karena tidak mematuhi perintah dari Zero. Keinginannya untuk dipercaya oleh Zero bukan sekedar ambisi pribadi. Itu adalah bentuk pencarian validasi atas mimpinya menjadi agent. Saat Baku meminta rahasia kode sebagai syarat kepercayaan, itu menandakan bahwa dia mulai berani menuntut kejujuran. Ini adalah titik di mana Baku tidak lagi pasif di dalam sistem. Nightmare serigala lahir dari mimpi buruk seorang perawat yang menanggung rasa bersalah yang mendalam. Tekanan untuk tutup mulut dan penyesalan atas hilangnya Nemo menjadi emosi yang terus dipendam. Emosi itu tidak pernah diselesaikan dan akhirnya mencari jalan keluar melalui dunia mimpi. Disinilah Nightmare tercipta. Konsep ini mempertegas bahwa Nightmare bukan sekadar musuh fisik. Mereka adalah manifestasi luka batin manusia. Selama emosi negatif ditekan dan diabaikan, Nightmare akan terus muncul. Dunia mimpi menjadi cermin rapuh dari kondisi psikologis manusia yang tidak tersentuh. Semakin dingin dan penuh kontrol. Agent dinilai dari kepatuhan dan hasil, bukan dari niat atau pengorbanan. Sikap Zero yang awalnya kaku mencerminkan sistem yang menempatkan rahasia di atas hubungan manusia. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibuktikan dengan resiko besar. Hubungan Baku dan Zero menjadi gambaran konflik sistem dan individu. Zero terikat aturan sementara Baku bergerak dengan idealisme.
Pemberian Zetsu pun kembali menjadi momen langka ketika sistem sedikit melunak. Namun kepercayaan ini rapuh dan datang dengan konsekuensi yang besar. Delady berperan sebagai penggerak di balik layar. Shadow Capsule yang dia ciptakan membuktikan bahwa mimpi buruk ini bisa dikontrol dan dimanfaatkan. Kupu-kupu ungu menjadi simbol bahwa ancaman ini berkembang secara sistematis, bukan kebetulan. Ini meningkatkan skala konflik secara drastis. Bagi Nox, misi ini bersifat personal ya. Dendamnya pada Zero mengalahkan logika dan peringatan. Dia tidak lagi peduli pada konsekuensi dari kekuatan mimpi buruk. Pilihan ini menempatkan Nox di jalur kehancuran yang sadar dan disengaja. Pertarungan Zero dan Nox adalah puncak emosional di episode ini. Sebelum driver lisensinya dicabut, mereka sempat bertarung singkat yang menunjukkan ketimpangan kekuatan dan emosi yang belum selesai. Zero masih berusaha menahan diri, sementara Nox menyerang dengan niat membalas dendam. Ketegangan ini menjadi fondasi kehancuran berikutnya. Saat driver license-nya dicabut atau diambil, Nox berubah sepenuhnya. Pertarungan berubah arah. Penggunaan Capsule Erase dan penghancuran Core Zero adalah simbol runtuhnya otoritas lama. Kekuatan Zero tidak hanya dikalahkan, tapi dihapus secara sistematis. Ledakan di akhir pertarungan mungkin menandai berakhirnya satu era dan lahirnya ancaman baru yang jauh lebih liar dan tidak terkendali. Episode 16 Kamen Rider Zetsu menjadi titik balik besar cerita. Hilangnya Nemu membuktikan mimpi buruk kini mengancam dunia nyata juga ya. Konflik baku dengan kode semakin dalam dan kekalahan Zero oleh Nox meruntuhkan keseimbangan kekuatan di titik ini. Baku dipaksa memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat di tengah rahasia, kepercayaan, dan ancaman mimpi buruk yang makin tak terkendali. Ya, itu adalah kesimpulanku buat Kamen Rider Zetsu episode ke-16. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, ada beberapa yang gak aku masukkan ke dalam alur cerita ya, yang dimana itu Delady yang mengambil blank capsule dan kupu-kupu ungu itu secara langsung muncul lewat jendela dan langsung mengarah ke blank capsule tersebut, sehingga menciptakan Shadow Capsule ya. Yang kupikir saat itu mungkin kupu-kupu ini berasal dari Shadow Nightmare yang dikalahkan Baku di episode sebelumnya, atau kupu-kupu ungu ini berasal dari mimpi buruknya si Nox langsung ya. Gimana nih menurut arek-arek? Tapi Minami di sini ada peran juga ya, karena menyambungkan agensinya atau kepala agensinya si Minami agar menemukan rumah sakitnya si Nemu ya. Ya, kalau arek-arek punya pendapat lain soal gimana nih Minami ini tahu soal rumah sakitnya Nemu ya, tapi kan itu karena sebatas bantuin adiknya ya, karena dia senggang. Menurut arek-arek gimana nih soal peran Nemu di episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum itu, aku mau minta pendapat kalian soal keseluruhan episode 16 Kamen Rider Zetsu. Tadi kan aku minta kalian tulis pendapat tentang Shadow Capsule dan gimana caranya Minami ini menemukan lokasi rumah sakit Nemu menghilang. Dan sekarang aku bertanya kepada arek-arek, gimana nih episode 16 Kamen Rider Zetsu secara keseluruhan? Bukan Shadow Capsule, bukan Minami menemukan rumah sakit, tapi keseluruhan, secara keseluruhan dari awal episode hingga akhir episode. Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka,
dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum